Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini merupakan pertemuan kelima dengan mata kuliah pengelolaan limbah industri. Jika pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang sistem pengelolaan air limbah secara fisika, maka pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang sistem pengolahan air limbah secara kimiawi dan juga secara biologis. Adapun sistem pengolahan secara kimia berarti dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia ke dalam air limbah untuk mengkondisikan air limbah yang akan diolah agar dapat diolah oleh mikroorganisme. Jadi bukan sebagai proses pengolahan utama, hal ini dikarenakan biaya pengolahan yang tinggi. Jadi kenapa tidak menggunakan langsung mikroorganisme? Karena kalau mikroorganisme berarti menggunakan biaya yang tinggi. Jadi karena itu dia menggunakan bahan-bahan tambahan berupa bahan kimia sehingga mikroorganisme lebih mudah untuk mengolah limbah ini secara kimiawi. Adapun pengolahan secara kimia biasa digunakan untuk menetralisir limbah asam ataupun basa, kemudian memperbaiki proses pemisahan lumpur, memisahkan padatan yang tidak terlarut, mengurangi konsentrasi minyak dan juga lemak, meningkatkan efisiensi instalasi flotasi dan juga filtrasi, serta mengoksidasi warna dan racun. Jadi air limbah yang mengandung zat-zat kimia termasuk logam berat itu sangat tepat bila pengolahan air limbahnya itu dilakukan secara kimiawi. Adapun proses pengolahan kimiawi yang pertama tadi ada netralisasi, berarti menetralkan atau menghilangkan kandungan asam ataupun basa. Jadi pada umumnya semua pengolahan air limbah dengan pH yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi itu membutuhkan proses netralisasi sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Apa sih dampak lanjutan jika air limbah itu cepat mengandung asam atau basa saat dibuang ke lingkungan atau terutama ke badan air? Jadi yang pertama dia otomatis akan meningkatkan ataupun menurunkan pH normal dari badan air tempat pembuangan limbah tersebut. Yang otomatis perubahan dari pH yang begitu drastis, entah itu ke asam ataupun ke basa, itu pastinya akan mengganggu kehidupan biota yang ada di dalam badan air tersebut. Lalu yang kedua dengan melakukan resivitasi. Resivitasi adalah pengolahan bahan-bahan pelarut dengan cara menambahkan bahan-bahan kimia yang menyebabkan terbentuknya gumpalan atau fog. Jadi resivitasi ini sama juga dikatakan sebagai melakukan pengendapan. Jadi endapkanlah bahan-bahan kimia ini tadi. Bahan-bahan kimia jadi menyebabkan pengendapan dari bahan-bahan yang terlarut di dalam limbah air. Nah, dalam pengolahan air limbah biasanya presifikasi ini digunakan untuk menghilangkan logam berat, sulfat, fluorida, dan juga garam-garam besi. Jadi fungsi dari zat-zat kimia ini tadi adalah mengikat. Jadi dia mengikat logam berat, mengikat sulfat, fluorida, dan garam-garam besi lainnya sehingga terbentuklah gumpalan yang dapat mengendap nanti di bak penampungannya. Yang ketiga ada koagulasi dan juga flokulasi. Nah, proses ini merupakan peranan cukup penting dalam pengolahan air limbah, sehingga faktor-faktor yang menunjang dalam proses koagulasi dan flokulasi itu harus diperhatikan. Nah, pemilihan dari zat koagulan itu harus berdasarkan pertimbangan dari jumlah dan juga kualitas air yang akan diolah. Terus kekeruhan tingkat keruhannya bagaimana, terus metode penyaringannya seperti apa, serta sistem pembuangan untuk endapannya nanti bagaimana. Adapun jenis-jenis koagulan yang biasanya digunakan dalam pengolahan air limbah, yang pertama ada alum atau aluminium sulfat, ada ferrosulfat, ada polialuminium klorida, PAC, dan juga sebagainya. Jadi sekarang ini sudah banyak koagulan-koagulan yang digunakan dalam penelitian guna untuk menurunkan kadar dari limbah air industri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari menggunakan proses kimia ini dalam mengolah air limbah, yaitu yang pertama, secara kelebihan dalam pengolahan air limbah seperti kimiawi biasanya waktu dan area yang diperlukan jauh lebih kecil dibandingkan pengolahan limbah secara fisik dan juga biologi. Jadi secara waktu lebih singkat dan secara area dia cukup membutuhkan area yang kecil dalam pengolahannya. Nah, kekurangannya adalah biasanya
biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan secara kimia itu jauh lebih tinggi dibandingkan pengolahan secara biologis. Nah, jadi kalau rekomendasinya, kalau misalnya menggunakan proses kimiawi dalam pengolahan air limbah pemukiman itu tidak digunakan sebagai proses pengolahan utama, jadi proses pengolahan sampingan ataupun pendukung. Karena kalau untuk utama, terutama kalau di pemukiman itu biasanya yang banyak adalah penggunaan dari yang ini ya, secara fisik. Jadi pengolahan air limbah secara fisik untuk biasanya. Jadi kalau kimiawi mungkin lebih seringnya atau condongnya lebih ke untuk pengolahan di industri ataupun pabrikan. Jadi itu tergantung lagi dari jenis jenis itunya ya, pabriknya atau industrinya yang menghasilkan limbah seperti apa. Itu singkat saja sih kalau tentang kimiawi. Dia langsung sambung dengan metode pengolahan secara biologis. Nah, jadi kalau sistem pengolahan secara biologis, otomatis dia sudah menggunakan bacteria atau bakteri sebagai pengurainya. Nah, pengolahan biologis adalah penguraian bahan organik yang terkandung dalam air limbah oleh zat organik atau bakteri sehingga menjadi bahan kimia sederhana berupa unsur-unsur dan mineral yang siap dan aman dibuang ke lingkungan. Adapun tujuan dari pengolahan air limbah secara biologis adalah untuk menghilangkan dan menstabilkan zat-zat pencemar organik terlarut yang dilaksanakan oleh zat organik. Nah, zat organik ini dapat berupa bakteri, kapang, alga, protozoa, dan lain sebagainya. Dan pengolahan limbah secara biologis itu biasanya terutama memanfaatkan kinerja dari mikroorganisme. Dalam pengolahan ini biasanya polutan yang degradable atau yang mudah terurai itu dapat segera dihilangkan. Polutan tersebut biasanya merupakan makanan bagi bakteri, makanya dia lebih gampang dihilangkan karena otomatis digunakan sebagai bahan makanan bagi bakteri itu sendiri. Nah, sehingga dalam waktu yang singkat bakteri itu dapat berkembang biak menghabiskan polutan yang ada di dalam air limbah yang menghasilkan lumpur biologis sebagai endapannya. Nah, adapun proses penghancuran polutan secara biologi itu dapat dipercepat dengan memacu pertumbuhan bakteri sehingga bakteri yang akan tumbuh dan berkembang pesat apabila kondisi yang sesuai bagi kehidupan bakteri dapat terpenuhi. Jadi agar polutan kalau masih menggunakan sistem pengolahan secara biologis, jadi dibuatlah suasana ataupun kondisi di mana air limbah itu dibuat kondisi itu sesuai dengan nyamannya hidup bakteri. Nah, itu bagaimana nyaman hidup bakteri sehingga dia cepat untuk berkembang biak sehingga polutannya pun lebih cepat untuk dihilangkan dari air limbah tersebut. Nah, biasanya bakteri ini nyamannya hidup pada suhu sekitar 10 sampai 60 derajat Celcius. Lalu dia juga biasanya suka pada wilayah-wilayah yang banyak kandungan airnya. Makanya sangat cocok biasanya juga untuk mengatasi pengolahan airnya. Tapi bakteri ini seperti yang dibahas sebelumnya bahwa dia lebih khusus untuk mengatasi polutan berupa zat-zat organik. Nah, kalau yang kimia tadi dia lebih condong ke zat-zat yang berupa zat-zat kimia kayak logam berat, kayak kandungan mineral dan lain sebagainya. Mineral yang terbuat dari logam-logam. Nah, kalau misalnya yang fisika itu lebih ke bagaimana misalnya berupa sampah-sampah padatan. Itu sampah padatan yang terlarut di dalam air limbahnya dia lebih bagus atau lebih cocok kita menggunakan sistem pengolahan fisik secara fisik. Nah, jadi ada tiga nih kan, ada tiga sistem pengolahan yang utama yang digunakan, ada itu fisik, ada kimia, ada biologi. Nah, itu biasanya kita menyesuaikan dengan jenis limbah yang dihasilkan dalam sebuah pabrik, lalu metode apa yang akan kita gunakan, Jadi selain tiga sistem ini nanti ada pada pertemuan berikutnya mungkin akan saya bahas tentang sistem pengolahan secara gabungan. Jadi mungkin gabungan dari beberapa metode ini.
adapun pemilihan dari metode pengolahan itu biasanya bergantung pada tingkat pencemaran yang harus dihilangkan, lalu juga besaran dari beban pencemaran, lalu beban dari hidrolisnya, dan juga yang terakhir adalah standar buang atau effluent yang diperkenankan. Jadi disesuaikan lagi dengan baku mutu dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada pun prinsip pengolahan secara biologis itu ada 3, jadi ada secara aerobik, ada anaerobik, ada yang anoksik. Nah, yang aerobik itu berarti dia melibatkan oksigen atau menggunakan oksigen di dalam pengolahannya. Nah, kalau secara anaerobik berarti dia tidak melibatkan oksigen dalam pengolahannya. Dan kalau secara anoksik itu berarti dia pengolahan biologisnya menggunakan oksigen yang terikat. Jadi menggunakan oksigen yang memang ada di dalam atau yang terkandung di dalam air limbah tersebut. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang pengolahan biologis secara aerobik. Nah, biasanya kalau ada secara aerobik berarti kita akan ada kolam aerasi namanya. Nah, jadi ada pun karakteristik dari kolam aerasi ini adalah menggunakan peralatan aerator mekanik berupa surface aerator untuk membantu mekanisme atau mekanisasi dari suplai oksigen larut dalam air. Jadi dia memasukkan oksigen ke dalam airnya. Nah, pertumbuhan bakterinya biasanya jenisnya adalah suspended growth system. Nah, ada pun keunggulan dari kolam aerasi ini adalah biaya penyelenggaranya rendah, effluent yang dihasilkan itu baik, biaya instalasinya itu pada awalnya itu rendah, lalu dia tidak menimbulkan bau. Sedangkan kelemahannya dia membutuhkan lahan yang luas. Juga dia membutuhkan energi yang besar jika kolam aerasi itu dilengkapi dengan aerator. Nah, ada kolam aerasi tipe fakultatif. Nah, karakteristiknya adalah dia memerlukan aerator untuk proses pengadukan, tapi kebutuhan tenaganya tidak sebesar pada kolam aerasi. Nah, pertumbuhan bakterinya yaitu suspended growth system. Jadi pada lapisan atas terjadi proses dekomposisi aerobik dan pada bagian lapisan bawah kolam itu terjadi dekomposisi proses anaerobik. Jadi di atas dia menggunakan oksigen dekomposisinya secara aerob. Nah, pada lapisan bawah dia tidak menggunakan oksigen atau secara anaerob dekomposisinya. Lalu konsentrasi solidnya sekitar 30 sampai 150 ppm. Waktu detensinya, total detention yaitu sekitar 3 sampai 6 hari. Kedalaman kolamnya 3 sampai 5 meter. Dan efisiensi BOD removalnya itu sebesar 75 sampai 90%. Kebutuhan dari lahannya itu sekitar 0,15 sampai 0,45 meter persegi per kapitanya. Lalu kebutuhan oksigen dalam satu kolam itu sekitar 0,75 sampai 0,97 kWh per 1000 orang atau 0,75 sampai 1,12 kWh per 1000 meter kubik per kolamnya. Nah, ada pun keunggulannya dari tipe fakultatif ini adalah power yang diperlukan itu cukup rendah. Nah, kelemahannya ada 2, yaitu yang pertama memerlukan lahan yang cukup luas, tetapi tidak seluas kolam stabilisasi. Dan yang kedua, perlu melakukan pengurasan lumpur secara berkala. Jadi, karena adanya endapan-endapan tadi di dasar baknya atau di dasar kolamnya, berarti harus dilakukan pengurasan lumpurnya secara manual, itu secara berkala agar BOD-nya tidak turun drastis karena dia menggunakan oksigen. Lalu ada activated starch process atau AST. Nah, itu karakteristiknya yaitu pertumbuhan bakterinya yaitu suspended growth system dengan recycle lumpur. Nah, jadi AST convention jenis aliran itu plug flow sesuai dengan pengolahan air limbah dengan debit kecil untuk polutan organik yang sudah terdegradasi. Nah, biasanya digunakan untuk pengolahan aerobik, lalu prosesnya bervariasi termasuk nitrifikasi dan juga kombinasi dengan reaktor removal nutrien. Adapun keunggulan dari jenis ASP ini adalah daya oksigen dalam air limbah itu lebih besar dibandingkan kolam aerasi. Lalu efisiensi prosesnya lebih tinggi dan penggunaan mikroorganismenya sehingga lebih mudah diaplikasikan. Jadi dia bisa mencampurkan berbagai macam jenis mikroorganisme untuk menguraikan kandungan-kandungan zat organik yang ada di dalam air limbah tersebut. Dan maintenance-nya dapat dilakukan langsung karena dapat dilihat secara visual. Jadi warna air limbahnya itu bisa berubah-ubah. Karena kalau dia zat organik itu dia
identik dengan menghasilkan warna, itu merubah warna dari sebuah badan air. Nah, biasanya warnanya itu kayak kecoklatan. Nah, itu biasanya kalau udah kecoklatan itu biasanya kandungan dari zat polutan berupa zat organik itu tinggi biasanya. Nah, kelemahannya dari jenis ASW ada banyak kelemahannya. Yang pertama, dia memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, proses operasionalnya itu rumit. Yang ketiga, dia membutuhkan energi yang besar. Karena membutuhkan energi yang besar, otomatis biayanya juga besar. Lalu dia membutuhkan operator yang khusus yang mengatur jumlah massa mikroba dalam reaktor. Yang terakhir, dia membutuhkan penanganan lumpur lebih lanjut. Jadi lumpur yang dihasilkan jadi limbah lagi, jadi limbahnya harus diolah lagi lebih lanjut agar tidak menjadi limbah berikutnya. Lalu ada extended aeration. Nah, adapun karakteristik dari EA ini adalah proses ini merupakan pengembangan dari proses lumpur aktif konvensional atau AST. Nah, pertumbuhan bakterinya itu systemic system. Lalu proses ini tidak memerlukan bak penyedap awal. Konsentrasi solidnya sekitar 4.000 sampai 5.000 ppm. Waktu detensinya itu sekitar 0,7 sampai 1 hari. Lalu kedalaman kolamnya 3 sampai 5 meter. Efisiensi BOD removalnya sekitar 95 sampai 98%. Adapun kebutuhan lahannya sekitar 0,13 sampai 0,25 meter persegi per kapitanya. Dan kebutuhan oksigennya sebesar 1,49 sampai 2,24 kWh per 1.000 orang atau 1,12 sampai 1,87 kWh per 1.000 meter kubik per kolamnya. Nah, keunggulan dari EA ini adalah efisiensi dari BOD removalnya cukup tinggi dibandingkan jenis-jenis yang lain. Lalu dia tidak memerlukan pengurasan lumpur pada dasar kolam. Nah, kelemahannya ada dua. Yang pertama, dia membutuhkan tenaga aerator yang cukup besar. Lalu sehingga biasanya biaya operasionalnya dan maintenance-nya besar karena membayar biaya listrik untuk aerator. Jadi karena tenaga aerator yang cukup besar, otomatis biayanya juga nanti akan besar. Lalu berikutnya ada oxidation ditch. Nah, OD ini karakteristiknya adalah biasanya digunakan untuk proses pemurnian air limbah setelah mengalami proses pendahuluan. Jadi ada proses awal, lalu nanti setelah itu untuk penjernihannya atau pemurniannya digunakanlah OD ini. Nah, ada pun pertumbuhan bakterinya yaitu systemic growth system. Jadi pada prinsipnya OD adalah extended aeration yang dikembangkan berdasarkan saluran sirkulasi dengan kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Jadi dia terdapat rotor di beberapa tempat untuk tujuan aerasi. Keunggulannya, efisiensi removal organiknya cukup tinggi. Lalu biaya operasional dan maintenance-nya rendah, menghasilkan lumpur yang lebih sedikit dibandingkan proses-proses biologis yang lainnya. Nah, kelemahannya adalah dia membutuhkan lahan yang luas, lalu konsentrasi TSS pada effluent-nya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan AST. Jadi sudah tentang pengolahan secara aerob, termasuk lagi pengolahan biologis secara anaerob. Nah, yang pertama ada filter anaerobik. Karakteristiknya adalah biasanya dilengkapi dengan filter media untuk tempat berkembangnya koloni bakteri membentuk film atau lendir akibat fermentasi oleh enzim bakteri terhadap bahan organik yang ada dalam limbah. Jadi media yang digunakan bisa dari kerikil, bola-bola plastik, atau tutup botol plastik yang diameter antara 5 cm sampai 15 cm. Dan alirannya dapat dilakukan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Keunggulan dari filter anaerobik ini adalah tahan terhadap shock loading, juga dia tidak membutuhkan energi listrik, biaya operasional dan perawatannya tidak terlalu mahal, efisiensi BOD dan TSS-nya juga tinggi. Namun kelemahannya adalah membutuhkan pencucian media secara berkala, effluent-nya membutuhkan pengolahan tambahan, efisiensi reduksi bakteri patogen yang jumlahnya rendah, juga dia membutuhkan startup yang lama, jadi dia butuh untuk penggunaan dalam penggunaan pengolahan dia membutuhkan waktu untuk sampai dia betul-betul mengalami atau memulai dari mengolah secara anaerob secara lama. Jadi dia tahan terhadap shock loading. Jadi dia walaupun jumlahnya banyak, dia
ya, tidak akan terganggu prosesnya. Jadi cukup tahan terhadap shock loading. Lalu kita masuk yang kedua, ada upflow anaerobic sludge blanket atau USB. Nah, jadi dia biasanya membutuhkan pelengkap unit seperti buffer, pelengkap unit sistem buffer untuk penampung sementara fluktuasi debit yang masuk sebelum didistribusikan ke tangki USB. Jadi buffernya lalu penyangga, ya, fungsinya agar dia tetap mempertahankan pH-nya, jadi tidak berubah bentuknya. Lalu USB ini biasanya juga dipakai pada konsentrasi DOD di atas 1000 ppm yang umumnya digunakan oleh industri dengan beban organik yang tinggi. Jadi jika beban organiknya rendah akan sulit terbentuk sludge blanket. Nah, keunggulannya adalah biasanya efisiensi removal organik cukup tinggi, lalu dia juga menghasilkan gas yang dapat digunakan sebagai sumber energi biogas. Kelemahannya sama dengan yang tadi sebelumnya, yang filter anaerob, yaitu dia membutuhkan startup yang cukup lama. Lalu kalau USB ini memerlukan operator untuk mengatur aliran di dalam reaktor supaya tidak terjadi terkendala ya, tentunya macet-macet. Lalu yang ketiga ada kolam anaerobik atau anaerobic pond. Nah, biasanya karakteristiknya kolam ini dibuat dengan mengatur kedalaman kolam agar terjadi proses anaerobik. Jadi dalam itu sekitar 2-5 meter. Lalu organic loading untuk kawasan tropis sekitar 300 sampai 350 gram DOD per meter kubik hari. Nah, jika dinding dan dasar pada kolam anaerobik tidak menggunakan pasangan batu, maka kolam tersebut harus dilapisi tanah kedap air atau tanah liat plus pasir 30%, dan tebal 30 cm, atau diberi lapisan geomembran untuk menghindari air dari kolam meresap ke dalam tanah dan berisiko mencemari air tanah sekitarnya. Keunggulannya dari segi biaya, itu biaya yang dibutuhkan sedikit dari segi operasional karena tidak menggunakan energi listrik, dan efisiensi dari removal itu cukup baik. Kelemahannya, reduksi bakteri patogen dan nutriennya cukup rendah, effluentnya masih membutuhkan pengolahan tambahan, dan dia juga membutuhkan pre-treatment untuk mencegah terjadinya clogging. Lalu kita masuk pada berikutnya ada ABR. Jadi kalau ABR ini pengolahan systemic growth yang memanfaatkan sekat atau buffer dalam pengadukan yang bertujuan agar terjadi kontak antara air limbah dengan biomasa. Jadi ABR ini mengolah air limbah dengan organic load rate atau ORR sebesar 1,2 sampai 1,5 gram COD per liter per harinya. Dan pada temperatur mesofilip itu sekitar 23 sampai 31 derajat Celcius. Keunggulannya adalah biaya yang dibutuhkan itu relatif lebih sedikit dari segi operasionalnya. Lalu dia juga memiliki efisiensi removal yang cukup baik. Nah, kelemahannya adalah bakteri patogennya itu dan nutriennya itu pengurangan itu rendah, effluentnya masih membutuhkan pengolahan tambahan, lalu dia juga membutuhkan treatment untuk mencegah terjadi clogging. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu pengolahan biologis secara kombinasi. Jadi ada kolam stabilisasi. Jadi kolam stabilisasi ini terdiri dari kolam anaerob, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Jadi kalau kolam yang pertama adalah kolam anaerob, jadi yang keduanya adalah fakultatif, dan yang terakhir adalah kolam maturasi. Perbedaannya hanya pada kedalaman. Jadi kalau di aerob itu sekitar 2,5 sampai 4 meter, kalau fakultatif 1,5 sampai 2 meter, kalau maturasi cukup 1 meter saja. Kenapa pada kolam anaerob lebih dalam dibandingkan pada fakultatif dan juga maturasi? Jadi pada kolam anaerob ini proses anaerobnya cukup besar ya, jadi kondisi pengolahan secara anaerob jadi pada kolam yang pertama. Lalu kalau pada kolam fakultatif ini hanya lebih ke lanjutan dari yang pertama tadi, mana yang belum terdekomposisi secara sempurna akan disempurnakan pada kolam fakultatif. Nah, jadi pada kolam maturasi ini dianggap sudah semua ya, sudah terdekomposisi secara anaerob semuanya. Nah, keunggulannya adalah effluent itu dapat digunakan untuk keperluan irigasi, juga untuk memelihara kolam ikan. Teknologinya sederhana dan tidak memerlukan biaya operasional dan maintenance yang cukup rumit. Lalu
dia tidak membutuhkan biaya, biayanya juga yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan metode yang lainnya. Kelemahannya adalah dia memerlukan lahan yang luas, juga dia memerlukan pengurasan lumpur secara berkala. Yang kedua yaitu RBC. Jadi kalau RBC ini pertumbuhan bakterinya itu attached growth system. Jadi berbeda dengan kalau yang sebelumnya, terutama yang pada aerob, dia lebih ke sistem dia suspended growth system. Kalau pada yang jenis-jenis pengolahan sebelumnya, terutama yang pada yang jenis aerob. Nah, kalau pada yang RBC, itu jenis bakterinya, pertumbuhan bakterinya itu berupa attached growth system. Nah, dia menggunakan media berupa piringan fiber atau HDPE yang berada 40% di dalam air, disusun secara vertikal pada as rotor horizontal. Jadi piringan itu diputar dengan kecepatan 3-6 rpm, sehingga memberi kesempatan secara bergantian bagian-bagian dari luas permukaan pinggiran menerima oksigen dari luar. Nah, pemutaran media itu selain berfungsi untuk mensuplai oksigen pada bakteri, itu juga berfungsi agar untuk membersihkan lendir yang berlebihan pada piringan sehingga tidak terjadi clogging. Nah, biasanya digunakan untuk skala mode 1000 sampai 10.000 jiwa, sehingga RBC ini lebih cocok untuk bentuk kecil. Nah, keunggulannya itu kebutuhan lainnya sedikit, tahan terhadap beban kedut, pressure loading, organis maupun hidrolis, lalu dia keseluruhan biomasanya lebih aktif, karena yang kita lihat bakterinya lebih attached growth system, jadi dia serangannya lebih dibandingkan yang suspended. Makanya dia keseluruhan biomasanya lebih aktif. Lalu dia kebutuhan energi listriknya lebih rendah, lalu kualitas effluentnya tinggi, mampu mengolah air limbah yang mengandung senyawa beracun seperti besi, cyanida, selenium, dan lain-lain. Nah, kelemahannya adalah biaya kapital dan pemasangan RBC itu lebih mahal dibandingkan AST, ATBB atau kualitas air limbah yang setara. Lalu kalau oksigen larutnya rendah dan terdapat sulfit di dalam limbahnya, maka bakteri pembunuh seperti Debiatoa akan tumbuh di dalam media RBC. Dan secara biaya investasi akan lebih mahal apabila debit olahannya besar. Makanya biasanya sering digunakan pada yang debit kecil, karena kalau debitnya besar, itu otomatis cost yang dikeluarkan itu akan jauh lebih besar, lebih mahal. Lalu ada biofilter. Kalau biofilter ini terdapat dua bab reaktor, yaitu yang anaerob dan juga aerob. Nah, proses yang terjadi dalam biofilter itu ada proses aerob, anaerob, dan juga anoksik. Nah, jadi dalam kontaktor anaerob itu terdapat diisi dengan bisa diisi dengan media dari bahan plastik tipe selang tawon. Lalu tangki biofilter itu terbuat dari bahan kedap air dan juga tahan korosi. Jumlah kontaktor anaerob terdiri dari dua buah ruangan, dan media kontaktor bisa terdiri dari 3 kompartemen. Jadi dalam kontaktor aerob itu diisi dengan media dan bahan plastik tipe selang tawon sambil diaerasi. Nah, keunggulan dari biofilter ini adalah dapat menurunkan zat organik, amonia, deterjen, fosfat, dan lain-lain. Kelemahannya adalah dia membutuhkan pencucian media secara berkala, dan juga dia membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk proses aerasi di bak kontaktor aerob. Lalu ada bioreaktor membran, ada MBR. Jadi biasanya pengolahan digunakan sistem pengolahannya seperti namanya ya, berarti dia menggunakan membran. Nah, proses pengolahannya hampir sama dengan AST, bedanya hanyalah pemisahan solid di MBR itu biasanya menggunakan membran. Nah, dia bisa coba ini berfungsi untuk proses biologis dan juga filtrasi. Lalu kemampuan dari proses ini biasanya sangat tergantung dari mode filter yang digunakan. Keunggulannya adalah dia tidak perlu menggunakan clarifier sehingga dapat menghemat penggunaan lahan. Lalu pembuangan lumpurnya dapat dilakukan langsung dari dalam reaktor. Lalu kualitas effluent hasil dari pengolahan yang tinggi sehingga hasil olahannya dapat digunakan kembali. Makanya lumpurnya pun tidak perlu diolah kembali, dapat langsung dibuang.
Sedangkan kelemahannya, biaya investasi dan perawatan itu tinggi, terutama untuk membeli membran. Membran itu sensitif biasanya. Jadi biasanya harus diganti secara berkala. Nanti juga dia harus maintenance-nya harus rutin dengan pergantian dan juga fungsi membran juga hati-hati kalau jangan menggunakan membran. Lalu ada NDBR. Untuk NDBR ini menggunakan beribu biofilm dari polietilen yang dicampur dengan plaster yang diaerasi terus-menerus. Nah, luas permukaannya biasanya lebih besar untuk tempat bersembunyinya bakteri. Jenis tumbuhan bakterinya itu attached root system. Dia tidak membutuhkan pengembalian lumpur dan tidak perlu mengatur maintenance ya, residual reaktor. Lalu dia cocok untuk permasalahan nitrifikasi, jadi lebih ke untuk banyak terjadi kandungannya, kalau banyak kandungan berupa zat nitrat atau nitrit, itu biasanya cocok menggunakan NDBR ini. Keunggulannya adalah dia tidak menggunakan biaya yang besar, perawatannya mudah, lalu efisiensi pengolahan DOD-nya dan efektivitas tinggi, dan juga dia tidak memerlukan lahan yang luas. Kelemahannya hanyalah perlu melakukan penggantian media yang telah jenuh secara rutin. Nah, dia karena dia media itu kan digunakan tempat bertumbuhnya bakteri, maka otomatis kalau sudah terlalu jenuh atau sudah terlalu banyak bakteri yang hidup di sana, itu maka harus diganti secara berkala. Ini merupakan bangunan pengolahan biologis untuk air limbah. Jadi ada kolam aerasi, ada yang sirkulatif, ada yang AST, ada IE, ada OD, ada filter anaerob, ada USB, ada anaerob pond. Jadi sekitar di efisiensi pengolahannya kalau berdasarkan gambarannya ya, kalau untuk yang kolam aerasi itu sekitar lebih dari 70%, kalau aerasi fakultatif itu lebih dari 90%, kalau KST 85 sampai 95%, kalau extended aerasi itu sekitar 75 sampai 85%, kalau OD itu sekitar 90 sampai 95%, kalau filter anaerob itu sekitar 70 sampai 90%, yang paling rendah itu pada kolam anaerobik itu sekitar 50 sampai 70%. Yang paling tinggi ini dengan menggunakan membran atau dengan menggunakan LDR. Ini karena dia sudah menggunakan media penyaring tersendiri. Kalau ini dia menggunakan biofilm, kalau ini dia menggunakan membran, makanya tingkat efisiensi pengolahannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Namun juga dia membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, pengolahan aerobik itu merupakan pengolahan yang menggunakan mikroorganisme yang hidup dalam kondisi aerobik atau kondisi yang memerlukan keberadaan oksigen bebas atau O2. Nah, pengolahan aerobik biasanya digunakan untuk pengolahan limbah dengan beban organik yang tidak terlalu besar. Nah, unit-unit dari pengolahan aerobik yang bisa digunakan adalah aerobik pond atau kolam aerob, activated sludge, lalu ada aerated lagoon, ada oxidation ditch, dan juga ada rotating biological contactor. Nah, kalau pengolahan secara anaerob, itu biasanya pengolahan anaerob itu merupakan proses pengolahan yang tidak memerlukan oksigen dalam menguraikan bahan pencemar organiknya. Jadi keberadaan oksigen justru menjadi racun bagi mikroorganisme anaerob pengurainya. Nah, jadi pengolahan anaerob ini biasanya digunakan untuk mengolah air limbah dengan beban organik yang tinggi. Nah, pengolahan ini biasanya menggunakan bakteri yang hidup dalam kondisi anaerob. Jadi contohnya itu bakteri hidrolisa, bakteri asitogenik, dan bakteri metanogenik. Nah, pengolahan dari anaerob yang umum digunakan adalah septic tank, ABR, in-house tank, kolam anaerob, USB, dan juga anaerobic filter. Lalu pengolahan kombinasi. Pengolahan kombinasi adalah pengolahan yang mengkombinasikan antara beberapa proses, baik kombinasi antara aerob dengan anaerob maupun pengolahan anoksik. Nah, pengolahan anoksik adalah suatu pengolahan yang kondisinya sudah tidak terdapat oksigen terlalu lagi. Jadi, sudah tidak ada oksigen lagi, yang digunakan adalah oksigen bebas saja. Sehingga mikroorganisme yang akan mengolah air limbah perlu melepaskan oksigen terikat dalam bentuk sinyal nitrat atau nitrit.
Nah, proses ini lebih dikenal dengan istilah denitrifikasi. Oleh karena itu, proses ini bisa digolongkan ke dalam pengolahan kombinasi. Proses denitrifikasi adalah proses di mana senyawa nitrat dan nitrit itu bereduksi menjadi gas nitrogen. Dan nitrifikasi ini terjadi pada temperatur yang rendah. Dan bakteri yang bisa hidup adalah bakteri heterotrofik. Nah, sedangkan pengolahan dengan cara anosik itu biasanya digunakan apabila senyawa nitrat dalam elemen itu berlebih sehingga perlu diubah menjadi bentuk gas. Nah, sudah dibahas mungkin pada modul lain juga ya. Jadi persenyawan dari nitrat ataupun nitrit itu bisa menjadi racun oleh karena apalagi dia dalam bentuk persenyawaan. Jadi biasanya baunya itu sangat kuat. Oleh karena itu biasanya untuk menetralisir itu harus dirubah